Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiap pekan kita senantiasa dicas keimanan dan ketakwaan kita. Karena itulah pada tiap-tiap Jumat khatib menyerukan kepada diri khatib khususnya dan pada umumnya kepada jamaah salat Jumat rahimakumullah untuk meningkatkan ketakwaan, karena takwa adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hidup di dunia ini bagaikan kita ini pengembara. Tidak lama, esok atau lusa kita akan kembali ke kampung halaman. Kampung halaman kita itu adalah surga. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga. Untuk itu kita jangan sampai salah mudik. Jangan sampai salah mudik ke kampung halaman iblis, yaitu neraka. A'udzubillah. Untuk itu Al-Quran jelas memberikan kompas, memberikan panduan, memberikan kurikulum agar senantiasa di dalam mengarungi ironi kehidupan ini kita tepat kemana kita akan melangkah, kemana kita akan melangkah. Inilah Al-Quran senantiasa memberikan arahan supaya hidup ini penuh arti. Hidup sekali, hidup yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, takut hidup, mati saja. Bagi kita, hidup adalah perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki setelah hidup pengembaraan di dunia. Bagaimana sikap kita di dalam menjalani ironi kehidupan ini? Al-Quran jelas memberikan gambaran, memberikan kompas kehidupan. Satu, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, mari kita pegang, ini kompas, ini guidelines, ini kurikulum hidup kita. Yang pertama adalah wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Yang pertama adalah apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun aktivitas kita, tunjukkan semuanya itu adalah untuk kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Ketika orientasi kita hidup ini akhirat, maka dunia terlampaui. Seorang profesional muda ketika membawa spirit akhirat, maka dia akan menjadi orang-orang yang amanah di dalam mengemban tugasnya. Seorang pejabat, apapun profesinya, ketika orientasi akhirat, maka dia dipastikan jabatannya penuh dengan rahmatan lil alamin, jabatannya penuh dengan kebaikan. Seorang pedagang, ketika dia berdagang, orientasinya akhirat, maka perdagangannya lah perdagangan yang berkah memberkahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kita ini
menjalani hidup ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang nomor kedua, jangan lupakan kehidupan dunia. Artinya real kita hidup di dunia, yuk kita pakai dunia ini untuk akhirat. Sekali lagi, sebaik-baiknya kendaraan adalah dunia. Kenapa sebaik-baiknya? Dunia itu ketika kita kendarai menuju akhirat. Artinya apa? Kita tidak melupakan sisi dunia kita. Bukankah Rasulullah adalah seorang pedagang yang jujur? Bukankah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah para pebisnis ulung. Mereka tidak melupakan dunianya. Tetapi sekali lagi, dunia itu dikendarai supaya sampai kepada goal kehidupan kita, yaitu akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi berkata kepada dunia, ya dunia, ukhdumi liman khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hai dunia, engkau harus mengabdi, engkau harus jadi jongos kepada siapa? Kepada hambaku yang menyembah aku. Jadi orang-orang yang orientasinya ibadah, maka dunia itu akan takluk di hadapannya. Tetapi sebaliknya, wahai dunia, engkau harus memperbudak manusia yang mengejar dirimu. Engkau harus memperbudak manusia yang mengabdi kepadamu. Ini nomor kedua. Nomor kedua adalah kita manfaatkan dunia ini sebaik-baiknya untuk kepentingan akhirat. Yang nomor ketiga, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Ini bagaimana kita menyikapi kehidupan ini adalah perbanyaklah kebaikan. Tidak peduli orang itu membalas kebaikan kita atau tidak. Yang penting adalah Allah memerintahkan kita berbuat baik. Selesai. Kita tidak perlu ketika kita berbuat baik ada respon kebaikan dari orang. Itu nomor sekian. Yang terpenting Allah meminta kita berbuat baik. Tebarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, karena kebaikan itulah yang akan menuntun kita mendapatkan kebaikan. Ini yang nomor ketiga. Bagaimana kita menyikapi hidup ini yang penuh dengan ironi. Terus saja berbuat baik. Nanti ketika tidak ada orang yang menyambut kebaikan kita, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita menjalankan amanah dari Allah, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Dan kita jangan GR. Ketika kita berbuat baik, itu tidak seberapa dibanding kebaikan kita kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita berbuat baik, itu tidak seberapa ketimbang dibandingkan kebaikan Allah kepada kita. Dan ketika kita meminta kebaikan kepada Allah, kita lupa bahwa hidup ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen yang segar. Bayangkan ketika Allah menyehatkan organ pernafasan kita, betapa mahalnya tidak bisa dihitung oleh uang. Ini yang nomor ketiga. Yang nomor ketiga adalah pusatkan kehidupan kita ini untuk menebarkan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itulah yang akan Allah persembahkan kepada kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita ini menyikapi irama kehidupan ini yang penuh dengan, mohon maaf, kalau tidak kurang-kurangnya penuh dengan tipu daya. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77? Wala tabgil fasad fil ardh. Jangan tebarkan kerusakan. Kita lihat poin 1, 2, 3 akan hancur ketika kita melakukan kejahatan. 1, akhirat kita bagus. 2, kita senantiasa meraih dunia. 3, kita melakukan kebaikan. Tetapi yang nomor keempat, hati-hati, jangan kita ini menjadi troublemaker. Jangan kita ini menebarkan kerusakan. Artinya apa? Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Maka apa yang terjadi? Kehidupan itu akan senantiasa memberikan kita keselamatan dan kebarokahan. Ada 3 level kehidupan.
ada 3 level prestasi kehidupan manusia. Yang pertama adalah, yang paling dasar adalah sukses. Sukses itu adalah level yang paling rendah. Kenapa demikian? Sukses itu adalah kita meraih, mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sukses. Ada level yang lebih tinggi dari sukses, yaitu bahagia. Bahagia itu kita menikmati, bersyukur apa yang kita miliki. Itu bahagia. Tidak peduli kita punya mobil atau tidak, yang penting dengan sepeda yang kita miliki kita menikmati, bersyukur, bahagia. Bahagia levelnya jauh daripada kekayaan dan kesuksesan. Tapi ada level, the ultimate level. Ada level yang paling tinggi prestasi hidup manusia adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari kecelakaan, selamat dari musibah, selamat dari perbuatan dosa. Bukankah doa sapu jagat ujungnya adalah waqina adzabannar? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum saya tutup, inilah rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjalani dan menyikapi kehidupan kita di dunia agar selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah orientasikan kehidupan kita untuk akhirat. Yang kedua, kita maksimalkan kehidupan dunia ini untuk kebarokahan hidup kita menuju akhirat, sama-sama akhirat. Yang nomor ketiga, kita tebarkan kebaikan. Yang nomor keempat, jangan coba-coba kita menebarkan kerusakan, karena kita akan rusak semuanya. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.